Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya sayangi, saya ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa memakai masker dan senantiasa mencuci tangan. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan kedua ini materi kita masih teks ceramah. Namun, materi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar membedakan teks ceramah dengan teks lainnya. Teks apa kira-kira? Teks ceramah akan dibedakan dengan teks khutbah dan juga teks pidato. Sepertinya sama, Bu, ketiga teks itu. Nah, pasti kalian punya pemikiran seperti itu. Lantas, apa yang membedakannya? Untuk itu, kalian akan belajar membedakan ketiga teks ini. Nantinya akan ada 3 video pembelajaran masing-masing tentang teks ceramah, teks pidato, dan juga teks khutbah. Berikutnya ada juga materi yang membedakan ketiganya. Berikutnya ada juga materi yang membedakan ketiganya. Bagaimana cara membedakannya? Dan bagaimana kira-kira persamaannya? Berikut materinya. Baik anak-anakku, berikut akan saya sampaikan materi tentang perbedaan teks ceramah dengan teks pidato dan khotbah. Pada teks ceramah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar tentang dan terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Sementara untuk teks pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau umum dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengar. Sedangkan untuk khotbah merupakan bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan agama, kerohanian, dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara sang pembicara dengan sang pendengar. Perbedaan teks ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Sementara untuk pidato, topik pembicaraannya bersifat umum. Sementara untuk khotbah, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Pada teks ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Pada teks pidato tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Pada teks khotbah tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar sama sekali. Pada teks ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum dan umat agama tertentu jika ceramah keagamaan. Pada teks pidato ditujukan untuk seluruh kalangan umum. Pada teks khotbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Pada teks ceramah biasanya berada di kampus, sekolah, tempat ibadah, tempat khusus, aula saat seminar atau ceramah umum. Sementara untuk pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Pada teks khotbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Anak-anakku, perhatikan contoh teks ceramah, teks pidato, dan teks khotbah berikut. Untuk yang pertama yakni teks ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl. Wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwal lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini bisa ngumpul di markas dakwah kita, Masjid Anak Muda, Masjid Gaul di Bandung. Maksudnya dari sini, di masjid ini berkumpul banyak anak-anak lintas komunitas. Kalau boleh disebut anak gaul, kalau nggak boleh anak nongkrong lah. Kadang-kadang ada yang disebut anak gaul merasa kayak aduh risih gitu kan, ya udah anak nongkrong. Walaupun dalam literasi Islam anak gaul, muslim gaul, ustadz gaul itu sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam literasi Islam. Itu sesuatu yang memang ada akar sejarahnya, bahkan ada akar dalil ilmiahnya. Sebagaimana yang saya sering sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa yang namanya gaul dalam Islam itu pada dasarnya baik. Hanya mungkin istilahnya jarang dipakai. Istilah gaul jarang dipakai, yang banyak dipakai itu bergaul. Ya, kesannya kalau pakai present continuous tense, bergaul itu jadi boleh. Kalau pakai adjektif, gaul itu jadi negatif. Dalam bahasa Arab, fi'lul mudhari. Kita harus bergaul, boleh. Kita harus gaul, nggak boleh. Ini maksudnya gimana nih? Dua kata yang kadang-kadang yang satu dianggap negatif, sayangnya, sedangkan yang lain dianggap positif. Kita ini harus bergaul. Itu kan orang langsung positif kan? Oh iya kita harus bergaul. Kita tuh harus gaul. Wih, kok gaul? Aneh. Jadi setan. Gaul soalnya. Padahal itu sama aja. Dari akar kata yang sama, hanya perubahan grammar. Hanya perubahan dalam susunan bahasa. Saya akan sering mengulang-ulang hadis al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Namanya kita tampil di depan publik, pasti banyak hal-hal yang kadang bikin kita gak nyaman. Dan dalam ketidaknyamanan itu, kalau kita bisa menjaga adab, tidak mencela, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak berdebat secara panjang lebar, berarti dia yasbir ala adahum, dia bersabar atas gangguan mereka, maka a'zamu ajran, lebih banyak pahalanya daripada kita tidak tampil di depan publik, bahasa lainnya jadi public figure, tidak mau dikenal orang, tidak ada yang tahu tentang kelebihan dan kebaikan kita, syiar-syiar kita, sehingga tidak ada tantangan diperlakukan secara tidak nyaman, karena nggak terlalu tampil. Sehingga tidak ada banyak mata yang menilai. Kalau udah tampil kan mulai banyak penilaian. Dan ada yang menilai secara objektif, ada yang menilai untuk mencari kelemahan dan kekurangan. Kalaupun tidak ditemukan, dia buat-buat. Itu konsekuensi dari bergaul. Sudah menjadi sebuah sunatullah. Konsekuensi dari bergaul, ya pasti akan digituin. Baik itu bergaul dalam kehidupan normal sehari-hari, apalagi bergaul dalam kehidupan sosial media yang bahkan mungkin orang mengenal kita banget tapi kita gak kenal dia. Searah gitu. Satu arah. Dan ketika dalam kondisi kita bergaul lalu kita diperlakukan secara tidak nyaman, baik dengan kata-kata atau dengan sikap atau dengan apapun bentuknya,
dan kita bersabar. Arti bersabar bukan diam, arti bersabar menjaga sikap. Kita tidak berlaku jahil. Jahil itu artinya kehilangan kontrol dalam sikap kita, attitude kita, akhlak kita. Kita tidak kehilangan kontrol akhlak, maka itu disebut dengan yasbir ala adahum. Maka kedudukan dia a'zamu ajran, lebih besar pahalanya minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, daripada mukmin yang tidak tampil di depan publik, tidak bergaul dengan banyak orang. Nas di sini ada mukmin, ada yang belum mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim tapi banyak variasi di dalamnya. Ada muslim dengan mazhab A, B, C, Z. Dan dia tidak mau bergaul dengan mereka, tidak membuka diri, tidak open minded, tidak mencoba untuk ngeblend dengan yang lain, tidak mencoba untuk melihat ada dunia lain selain dunia dia. Berarti dia tidak mendapatkan dinamika dan konsekuensi dari pergaulan. Dia tetap mukmin, hanya dia tidak lebih baik daripada tadi orang yang dengan segala macam dinamika pergaulan dan konsekuensi dari pergaulan itu. Sehingga saya sebut Masjid Al-Latif ini masjid gaul karena di dalamnya berkumpul anak-anak muda Bandung lintas genre, lintas kampus, lintas sekolah, lintas komunitas, lintas selera dan segala macam, yang insya Allah semua kita mencoba untuk belajar wise, belajar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan kecil, sehingga nanti itu melatih kita untuk bisa lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan besar. Dan itu maksud saya dengan istilah masjid gaul atau anak muda gaul. Jadi arahnya adalah ke yasbir ala adahum. Kalau kita bergaul tapi tidak sabar dengan gangguan orang lain, maka kita tidak memenuhi syarat pergaulan secara Islami. Kita tampil depan publik tapi marah-marah. Kita tampil depan publik tapi kita debat. Kita tampil di depan publik, kita gaul dengan banyak orang tapi semua dijudge. Berarti kita tidak memenuhi syarat bergaul dalam konteks hadis tadi. Karena Nabi tidak bilang gini, al-mu'min alladzi yukhalitun nas a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul. Enggak gitu hadisnya. Mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia lebih baik atau lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Jadi paketnya itu bersabar atas gangguan orang lain. Itu udah satu paket. Sehingga kalau kita nggak sanggup bersabar, mungkin kita membatasi pergaulan, dikenal dengan istilah uzlah, dengan berbagai macam istilah ya. Maka itu pilihan dan itu tidak masalah juga. Tapi kan kita pengen belajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi alhamdulillah buat saya pribadi sih, bikin taklim Rabu malam di Masjid Al-Latif itu selalu bikin saya lebih happy, nyaman, kayak nongkrong di rumah sendiri gitu. Cuman karena kondisi kita udah berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita bikin setiap Rabu malam di Masjid Al-Latif, Masya Allah yang hadir 2 soft, 3 soft. Tapi ternyata Allah memberi kita hadiah bersama-sama untuk semangat belajar Islam, sehingga sekarang jadi sampai di jalan kondisinya tidak memungkinkan. Terpaksalah kita mengadakannya di Masjid TSB, kecuali Masjid TSB-nya lagi dipakai baru kita balik ke markas. Tapi overall di sini jauh lebih nyaman. Buat saya ini lebih homey, lebih cozy, lebih kita banget lah ya. Cuman ya itu kondisinya aja. Mudah-mudahan nanti Allah juga memberi kita hadiah satu lagi masjid. Selain markas utama kita ini, nanti ada markas yang lain yang lebih besar, yang dengan konsep dan desain yang juga anak muda banget. Dan kita bisa nongkrong di sana, benar-benar masjid nongkrong. Arti masjid nongkrong itu emang kita bisa ngerasain nyamannya nongkrong di masjid lebih daripada nyaman nongkrong di tempat-tempat yang lain. Kita menyebutnya masjid anak muda. Berikutnya, contoh pidato tentang generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela.
bersalawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Membangkitkan Generasi Muda Penerus Bangsa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, fisik dan mental pemuda yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tidak pernah redup, kekuatan yang tidak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan inilah, Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, pemuda dianggap sebagai tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Saudaraku yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita lihat di era 1990-an, di mana pemuda saat itu memiliki semangat yang tinggi sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Mereka dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sedangkan, marilah kita lihat pemuda kita saat ini. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidak-tidaknya ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai oleh generasi muda kita saat ini, yakni lemah ilmu, lemah akhlak, lemah semangat, lemah harta, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Inilah krisis-krisis mental para pemuda kita saat ini. Jika 5 kelemahan ini dimiliki oleh para pemuda kita saat ini, maka pemuda bukan lagi menjadi pelopor pembangunan bangsa, akan tetapi pemuda akan dianggap sebagai perusak, bahkan penghancur pembangunan bangsa Indonesia. Hadirin saudaraku yang berbahagia, sejenak kita cermati oleh kata generasi muda Indonesia. Kita cermati bahwa kata itu dianggap sebagai pemuda yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, pemuda yang dianggap sebagai bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Namun kita lihat belakangan ini, banyak para pemuda yang mudah terbawa oleh arus dampak negatif globalisasi. Mereka mudah terjerumus oleh perjudian, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, inilah krisis-krisis yang dimiliki oleh mental para pemuda Indonesia. Jika 5 kelemahan ini terdapat di dalam diri manusia, terdapat di dalam diri pemuda, melekat di dalam diri pemuda, maka pemuda bukan lagi dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, akan tetapi pemuda dianggap sebagai perusak, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Indonesia tidak membutuhkan generasi-generasi pemalas. Yang dibutuhkan adalah jiwa-jiwa nasionalisme yang inovatif dalam berpendapat, bertindak, dan berani bertanggung jawab. Saudaraku, dari kata-kata generasi muda harapan bangsa dapat kita cermati bahwa yang dimaksud adalah pemuda yang dapat mengharumkan nama bangsa ini, pemuda yang dapat mengharumkan cita-cita bangsa. Namun sayang, belakangan ini kita lihat banyak para pemuda yang mudah terjerumus oleh hawa nafsu duniawi. Banyak para mereka yang terbawa oleh arus duniawi sehingga mereka melakukan narkoba, perjudian, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang sebenarnya lah mereka bagaikan berada di dasar laut yang menunggu titik cahaya untuk kembali ke dasar laut yang lebih baik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah sama-sama kita luruskan niat dan luruskan jalan untuk sama-sama menghidupkan nama bangsa Indonesia dan mengharumkan nama bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah pidato singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmahnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rahmawati, semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Riau. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Video ini guna untuk memenuhi tugas retorika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, perhatikan contoh teks khutbah berikut.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diliputi oleh wabah yang terus menyebar di tengah masyarakat. Korban masih terus bertambah. Ini adalah musibah yang menjadi ujian bagi kita untuk menjadikan kita umat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ujian itu banyak bentuknya, bukan hanya sekedar penyakit saja, termasuk juga ujian adalah anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap orang tua, sehingga ini justru merupakan ujian yang jauh lebih besar daripada ujian berupa penyakit. Betapa tidak, masa depan umat ini bergantung pada anak-anak, bergantung pada generasi muda saat ini. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan dalam menyiarkan agama yang mulia ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Pepatah Arab mengatakan, inna fi yadis syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda akan menggantikan generasi tua saat ini. Baik dan buruk masa yang akan datang berada pada tangan mereka, berada pada kaki-kaki mereka, dan keadaan mereka pada masa yang akan datang bergantung dengan generasi tua yang ada pada saat ini. Karenanya mereka perlu untuk diberikan bekal sejak dini. Mereka perlu diberikan pendidikan sejak awal. Pendidikan yang mengajarkan untuk apa mereka hidup di dunia ini, sehingga dengan itu mereka bersiap untuk kehidupan yang sebenarnya. Bekal yang perlu mereka kumpulkan untuk membangun umat ini, sekaligus bekal untuk mereka di kehidupan yang akan datang. Bukan hanya sekedar keren-kerenan, bukan sekedar ganteng-gantengan, namun tidak memiliki nilai yang mulia. La yanfa'ul fityanu husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghairu hasanin. Tidak ada gunanya keelokan wajah seorang remaja apabila tidak ada akhlak mulia pada dirinya. Itulah sebabnya pendidikan agama sangat diperlukan bagi anak-anak di masa awal mereka, agar mereka mengenal siapa diri mereka, sehingga mereka bisa mengenali siapa Tuhan mereka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun
wa aktsaruhumul fasikun. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita renungi wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak keturunan mereka. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi ketika Yakub kedatangan sakaratul maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nah, anak-anakku, kini kalian sudah mengenal contoh-contoh teks, baik itu teks ceramah, teks pidato, dan teks khutbah. Untuk berikutnya, yakni silahkan temukan perbedaan antara ketiganya. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan bahagia anak-anakku.